perkenalkan nama saya Anissa Aulia Akbar dengan NIM 2023-211-003. Jadi, saya akan menjawab beberapa pertanyaan materi tentang manajemen resiko politik. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan resiko politik dalam konteks bisnis internasional. Nah, jadi resiko politik dalam konteks bisnis internasional adalah kemungkinan bahwa perusahaan atau ketidakstabilan politik di suatu negara akan berdampak negatif pada operasi bisnis, investasi, atau aset perusahaan. Nah, ini bisa mencakup perubahan kebijaksanaan pemerintah, konflik, nasionalisasi, perubahan regulasi, dan ketidakstabilan sosial yang dapat mengganggu kegiatan bisnis dan mengakibatkan kerugian finansial. Pertanyaan kedua, bagaimana resiko politik dapat memengaruhi kegiatan operasional dan strategi bisnis perusahaan multinasional? Nah, resiko politik dapat memengaruhi kegiatan operasional dan strategi bisnis perusahaan multinasional dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketidakpastian hukum dan regulasi. Perubahan hukum atau regulasi yang tiba-tiba dapat mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan praktik operasionalnya atau menghadapi biaya tambahan untuk mematuhi peraturan baru. Terus yang kedua yaitu ketidakstabilan politik. Konflik politik atau pergantian pemerintah dapat mengganggu kegiatan operasional seperti gangguan dalam rantai pasokan atau kesulitan dalam mengatur izin atau perizinan. Terus yang ketiga yaitu resiko nasionalisasi. Ancaman nasionalisasi atau eksporisasi aset oleh perusahaan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Terus yang keempat yaitu ada peningkatan resiko keamanan. Ketidakstabilan politik dapat meningkatkan resiko keamanan bagi karyawan dan aset perusahaan di negara tersebut. Memengaruhi operasi sehari-hari dan keputusan lokasi investasi. Terus yang kelima yaitu perubahan kebijakan ekonomi. Kebijakan fiskal atau moneter yang berubah dapat memengaruhi kondisi pasar lokal, inflasi, dan ketersediaan sumber daya, memengaruhi biaya operasional dan kinerja keuangan perusahaan. Terus yang keenam yaitu gangguan pasar. Ketidakstabilan politik seringkali menyebabkan volatilitas pasar yang dapat memengaruhi permintaan produk atau jasa perusahaan serta nilai asetnya. Pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan beberapa contoh resiko politik yang mungkin dihadapi oleh PT Multinational Ventures dalam operasinya di berbagai negara di Asia Tenggara. Terus beberapa contoh resiko politik yang mungkin akan dihadapi oleh PT Multinational Ventures di Asia Tenggara, yaitu yang pertama perubahan kebijakan ekonomi. Perubahan kebijakan fiskal atau moneter yang dapat memengaruhi kondisi pasar dan biaya operasional perusahaan. Terus yang kedua yaitu instabilitas politik. Ketidakstabilan politik seperti demonstrasi massa, konflik internal, atau ketegangan politik yang mengganggu operasi bisnis. Terus yang ketiga yaitu resiko nasionalisasi. Ancaman nasionalisasi oleh perusahaan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial. Terus yang keempat yaitu resiko hukum dan regulasi. Ketidakpastian hukum atau perubahan regulasi yang memengaruhi kepatuhan perusahaan dan biaya operasional. Terus yang kelima yaitu resiko korupsi. Tantangan terkait dengan praktik korupsi di beberapa negara yang dapat memengaruhi operasi bisnis dan reputasi perusahaan. Terus yang keenam yaitu resiko keamanan. Peningkatan resiko terkait dengan keamanan seperti terorisme, konflik bersenjata, atau kejahatan yang dapat membahayakan karyawan dan aset perusahaan. Terus yang ketujuh yaitu ketidakpastian pemilihan dan kebijakan. Ketidakpastian terkait hasil pemilihan atau perubahan kebijakan dari pemerintah baru yang dapat mengaruhi iklim investasi dan regulasi. Pertanyaan keempat, bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko nilai politik yang mungkin terjadi? Yang pertama, pemantauan berkelanjutan, yaitu dengan melakukan pemantauan terhadap kondisi politik di setiap negara operasional secara teratur. Terus yang kedua, analisis risiko, menganalisis potensi dampak risiko politik terhadap operasi bisnis, termasuk potensi kerugian finansial dan operasional. Terus yang ketiga, yaitu penilaian dampak. Menilai dampak risiko politik terhadap karyawan, aset, kepatuhan regulasi, dan reputasi perusahaan.
Terus yang keempat yaitu penggunaan instrumen lindung nilai. Menggunakan instrumen seperti kontrak forward, opsi mata uang, atau asuransi politik untuk melindungi aset dari fluktuasi nilai tukar. Terus yang kelima yaitu diversifikasi operasional. Menyebar risiko dengan diversifikasi geografis dan operasional, mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau negara. Pertanyaan kelima, apa peran manajemen risiko politik dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis perusahaan multinasional di pasar internasional? Nah, manajemen risiko politik berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis perusahaan multinasional di pasar internasional dengan cara yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi potensi risiko politik yang dapat mengganggu operasi bisnis. Terus yang kedua yaitu mengevaluasi dampak potensial dari risiko politik terhadap kegiatan operasional dan keuangan perusahaan. Terus yang ketiga yaitu mengembangkan strategi mitigasi untuk melindungi aset dan kepentingan perusahaan dari dampak negatif risiko politik seperti nasionalisasi, perubahan kebijakan, atau ketidakstabilan politik. Terus yang keempat yaitu dengan cara menerapkan sistem pengawasan dan pemantauan yang kontinu terhadap perkembangan politik di berbagai negara di mana perusahaan beroperasi. Terus yang kelima yaitu memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan dan kepatuhan hukum yang relevan untuk mengurangi resiko hukum terkait perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah. Pertanyaan keenam, sebutkan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh PT Multinational Ventures untuk mengurangi risiko politik dan melindungi operasinya dari dampak negatif. Yang pertama yaitu diversifikasi geografis, menyebar risiko dengan beroperasi di berbagai negara dan pasar sehingga tidak perlu bergantung pada kondisi politik dari satu negara saja. Terus yang kedua yaitu penggunaan instrumen lindung nilai. Dengan cara menggunakan instrumen seperti kontrak forward, opsi mata uang, atau asuransi politik untuk melindungi dari fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga yaitu pemantauan politik dan analisis risiko. Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kondisi politik di setiap negara, operasi, dan melakukan analisis mendalam terhadap potensi risiko politik yang mungkin timbul. Terus yang keempat yaitu kemitraan lokal dan jaringan hubungan. Membangun kemitraan dengan pihak lokal dan membangun jaringan hubungan yang kuat dengan pemerintah dan komunitas bisnis lokal untuk memperoleh informasi dan dukungan yang diperlukan. Terus yang kelima yaitu ada pengembangan rencana kontingensi, yaitu pengembangan rencana darurat dan rencana kontingensi yang sesuai dengan skenario terburuk, termasuk evakuasi personil atau aset dalam situasi darurat politik. Yang keenam yaitu ada lobby dan advokasi. Terlibat dalam kegiatan lobby dan advokasi untuk memengaruhi kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi operasi perusahaan. Pertanyaan ke-7, bagaimana risiko politik dapat berdampak pada citra dan reputasi perusahaan di pasar internasional? Dan bagaimana perusahaan dapat mengatasi dampak tersebut? Risiko politik dapat berdampak pada citra dan reputasi perusahaan di pasar internasional dengan menciptakan ketidakpastian dan ketegangan di antara pemangku kepentingan seperti pelanggan, investor, dan masyarakat umum. Dampaknya dapat memengaruhi persepsi terhadap kredibilitas dan tanggung jawab perusahaan dalam mengelola risiko. Perusahaan dapat mengatasi dampak tersebut dengan mengadopsi strategi komunikasi yang transparan dan terbuka, menjelaskan tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko politik, dan memperkuat komitmen pada prinsip-prinsip korporat yang berkelanjutan dan keberlanjutannya. Pertanyaan ke-8, apa yang dapat dilakukan perusahaan jika perubahan mendadak dalam kebijakan pemerintah atau ketidakstabilan politik yang mengancam operasional mereka di satu atau lebih negara? Nah, jika terjadi perubahan mendadak dalam kebijaksanaan pemerintah atau ketidakstabilan politik yang mengancam operasional perusahaan di satu atau lebih negara, nah, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah seperti konsultasi dengan ahli hukum lokal untuk memahami implikasi hukumnya, meningkatkan dialog dengan pemerintah setempat dan pihak berwenang, terus mengevaluasi opsi
untuk diversifikasi operasional atau restrukturisasi bisnis. Terus dan mengambil rencana darurat atau kontingensi yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan ke-9, mengapa penting bagi PT Multinational Ventures untuk memiliki rencana darurat atau cadangan terhadap resiko politik yang mungkin terjadi? Nah, penting bagi PT Multinational Ventures untuk memiliki rencana darurat atau cadangan terhadap resiko politik karena ini memungkinkan mereka untuk merespons secara cepat terhadap situasi darurat, mengurangi dampak negatif terhadap operasional dan keuangan perusahaan, melindungi aset dan karyawan, serta mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan. Pertanyaan ke-10, bagaimana hubungan antara mitigasi resiko politik dan kinerja keuangan jangka panjang perusahaan multinasional? Nah, hubungan antara mitigasi resiko politik dan kinerja keuangan jangka panjang perusahaan multinasional itu sangat erat. Dengan mengelola resiko politik secara efektif, perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian yang dapat mengganggu kinerja operasional dan investasi jangka panjang. Ini menciptakan stabilitas yang diperlukan untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, menjaga kepercayaan investor, dan meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, yaitu perubahan kondisi pasar dan kebijakan di berbagai negara di mana perusahaan beroperasi. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.